Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Dian Venata Unika Studio Pranata Semarang. Perkenalkan, nama saya Olivia Laura yang akan memandu jalannya podcast seputar COVID pada hari ini. Di sini saya tidak akan sendirian saja karena kami mengundang pembicara dari dosen Fakultas Kedokteran Unika Studio Pranata Semarang, yaitu Bapak Perin. Selamat datang Dr. Perin. Selamat datang Bapak Perin. Selamat Bagaimana malam, kabar Bapak Olive. pagi ini, Pak? Kabarnya baik, Olive. Semoga Olive juga sehat-sehat ya. Sehat-sehat Pak, puji Tuhan. Amin. Oke Pak, saat ini kan kita masih dalam masa pandemi ya Pak ya. Betul sekali, Olive. Gimana sih Pak situasi terbaru perkembangan dari COVID-19 ini? Oke, baik Olive. Sebelumnya terima kasih ya untuk Olive dan teman-teman. Ini saya pikir millennials yang yang sangat ngikuti tren. Jadi ini bentuk keberpihakan kalian untuk Indonesia atau untuk dunia. Jadi memang kalau bicara COVID ini tidak akan habis, Olive. Jadi ini sejak tahun lalu kita hampir setiap saat itu di lini-lini masa, di podcast atau webinar itu banyak sekali atau hampir setiap topik itu bicara soal COVID. Nah, iya, Pak. Saat ini mungkin kita ini, Olive, tidak perlu terlalu banyak, tapi memang kalau boleh saya update, ada dua momentum besar saat ini kalau bicara COVID. Jadi yang pertama tentang bagaimana pengendalian dengan vaksinasi tadi. Jadi sudah mulai ada vaksin COVID. Kemudian yang kedua itu vaksin COVID ini dihadapkan dengan situasi semakin berkembangnya virus COVID-19 itu. Jadi kita kenal sekarang ada muncul beberapa varian baru dari jenis virus tersebut. Kira-kira gitu, Olive, kalau soal update-nya tentang kondisi terkini. Baik, Pak. Lalu Pak, ini kan beberapa waktu yang lalu nih Pak, ada desus-desus tentang varian baru SARS-CoV yang katanya lebih ganas, Pak. Apa sih Pak bedanya dengan virus yang sebelumnya ini, Pak? Oke, baik. Ini menarik, Olive. Jadi memang kalau bicara tentang COVID ini, tentu yang kita fokuskan bagaimana mengendalikan COVID itu sendiri atau penularan virusnya. Dari data yang ada, saat ini itu ada kurang lebih 3 varian baru. Mungkin sekarang sudah ada yang terbaru, tapi yang valid yang kita dapatkan dari WHO itu ada 3. Jadi varian yang pertama itu yang cukup terkenal, bahkan sekarang sudah masuk sampai ke Indonesia. Itu yang muncul pertama di UK atau di Inggris. Itu nama lainnya itu B117. Nah, ini cukup potensial untuk menyebabkan infeksi karena memang tingkat transmisi. Jadi kalau di kita di kesehatan, transmisi itu berarti bicara soal bagaimana potensi atau besarnya peluang virus tersebut dapat menular dari orang ke orang. Nah, itu tingkat transmisi cukup besar, Olive. Jadi sekitar 36 sampai sekitar 70% dibandingkan dengan varian sebelumnya. Nah, ini biasanya efeknya ke kemana? Efeknya lebih kepada yang kita sebut sebagai secondary attack rate. Jadi angka infeksi berulangnya cukup besar untuk varian yang pertama ini. Nah, varian yang kedua itu di Afrika Selatan. Nah, ini cukup menghebohkan juga karena bagaimanapun juga ketika negara-negara di Afrika ini lagi berperang melawan COVID ini, dia kemudian muncul varian baru di sana. Nah, ini nama lainnya itu B1351. Nanti ada banyak sekali sebutannya, tetapi itu yang diberi kodifikasi yang ada. Nah, ini tingkat penularannya sekitar 2 kali lebih besar dari varian yang pertama. Nah, yang terakhir itu ditemukan di Brazil dan beberapa laporan juga dari Jepang. Itu ada varian yang ketiga itu adalah B11281. Nah, ini saat ini sedang dalam investigasi, Olive. Jadi Pak belum bisa kasih data yang terbaru karena memang belum valid. Jadi kalau kita baca di media massa itu memang banyak sekali ceritanya. Tetapi di kesehatan itu kita berfokus pada yang namanya evidence. Nah, evidence itu artinya bukti, dan bukti ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi pertanyaan Olive, seberapa besar sih perbedaannya dengan varian yang sebelumnya? Tidak terlalu besar, tetapi implikasinya cukup besar. Nah, implikasi yang cukup besar ini itu dilihat dari daya penularannya. Jadi angka untuk kemampuan virus untuk menginfeksi itu cukup besar dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kira-kira gitu, Olive. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, gimana?
Oke Pak, terima kasih. Lalu untuk daya kesembuhannya ini gimana Pak? Akankah juga mengikuti eh, peningkatan dari penularannya itu? Maksudnya lebih cepat sembuhkah atau gimana Pak? Nah, untuk saat ini memang belum ada studi yang melaporkan itu. Mungkin nanti 1-2 hari ke depan mungkin pasti ada, tetapi sampai saat ini yang ada itu melihat bahwa bagaimana implikasi dari varian tersebut terhadap proses vaksinasi. Jadi vaksin yang ada itu kira-kira efektivitasnya bisa berkurang nggak kalau ada varian baru ini? Nah, ternyata dari hasil data yang kita peroleh, ketiga varian ini itu tidak terlalu signifikan berdampak pada program vaksinasi yang ada. Artinya vaksin itu masih tetap efektif sampai saat ini. Kira-kira gitu, Olive. Lalu adakah kemungkinan seseorang terkena virus corona kembali jika sebelumnya sudah pernah terjangkit virus tersebut? Jika misal mungkin, bagaimana cara mengurangi kemungkinan tersebut, Pak? Oke, ini menarik sekali ya. Baik, ini pertanyaannya sangat kritis, Olive. Jadi gini, reinfection atau infeksi berulang itu mungkin saja terjadi. Karena dari data yang kita memang tidak banyak kasus infeksi berulang, artinya orang yang sudah pernah terinfeksi, kemudian dia terinfeksi lagi. Tetapi ada beberapa data yang Pak peroleh itu di Amerika misalnya, itu ada seorang pria berusia sekitar 30-an, itu awalnya dia terinfeksi, kemudian dia dengan gejala yang ringan, tetapi kemudian ketika selang beberapa bulan dia terinfeksi lagi yang kedua, dan gejalanya semakin memburuk. Itu bahkan sampai dirawat, di hospitalisasi. Jadi kalau namanya hospitalisasi berarti dia sudah dirawat di rumah sakit. Artinya dia butuh perlakuan khusus atau treatment khusus. Nah, pertanyaannya seberapa besar mungkin saja bisa terinfeksi berulang, karena memang ada banyak hal di balik itu. Jadi salah satu contohnya ya mungkin yang sering Olive dan teman-teman saksikan bahwa masih ada orang-orang yang kemudian mempercayai apa yang mereka yakini, tetapi tidak mempercayai apa yang sebenarnya itu benar-benar ada atau bukti-bukti ilmiah yang ada. Jadi harapannya bagaimana untuk membatasi atau mengurangi itu, ya tentu yang pasti harus mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Karena bagaimanapun juga pandemi ini masih terus berlangsung dan kita masih belum mencapai yang namanya herd immunity. Jadi proses vaksinasi itu kan perlu mencapai angka-angka tertentu, misalnya berapa persen dari jumlah penduduk yang harus divaksin, kemudian itu kemudian bisa membentuk yang namanya herd immunity. Artinya penularan itu bisa dikurangi, tetapi dengan catatan protokol kesehatan itu masih menjadi suatu kewajiban. Kira-kira gitu, Oleh. Baik Pak. Nah Pak, benar nggak sih Pak kalau dalam tahun-tahun berikutnya nih virus corona itu akan menjadi virus yang biasa aja, seperti contohnya nih virus influenza Pak? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, kalau bicara itu di epidemiologi kita sebut sebagai penyakit-penyakit yang kemudian menjadi penyakit endemik. Nah, penyakit endemik itu artinya penyakit yang memang kasusnya jarang tetapi tetap ada. Nah, contoh di Indonesia misalnya DBD, demam berdarah itu kan penyakit endemik. Khususnya di saat musim-musim hujan itu kemudian dia meningkat kasusnya, makanya terjadinya outbreak. Nah, ada beberapa pendapat sebenarnya tentang itu. Apakah kemudian ini bisa menjadi endemik? Jadi yang awalnya pandemi, apakah kemudian dia bisa menjadi endemik? Nah, ini ada data menarik, Olive dan teman-teman. Jadi ada survei yang dilakukan oleh para virologi. Ini virologi itu adalah ahli virus. Nah, mereka tuh ditanya pendapat. Kira-kira seberapa mereka yakin COVID-19 ini itu kemudian bisa menjadi endemik. Artinya dia tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekitar 60% dari mereka itu merespon dan 87% itu mengatakan mereka yakin bahwa ini akan menjadi endemik. Artinya apa? Penyakit ini mungkin belum bisa segera dieradikasi. Nah, eradikasi itu kalau di bidang kesehatan artinya penyakit itu dihilangkan atau dilenyapkan. Nah, mungkin belum sampai ke sana, tetapi memang peluang untuk menjadi endemik cukup besar. Nah, kenapa cukup besar? Karena penyakit ini dia tidak hanya dikendalikan oleh pergerakan manusia, artinya penularan dari orang ke orang, tetapi ada juga kontribusi dari agen-agen atau kita sebut sebagai hewan-hewan perantara penularan.
Nah, seperti yang Olive dan teman-teman tahu, ini kan salah satu hewan yang kemudian disinyalir sebagai awal munculnya ini kan adalah pada kelelawar kan. Nah, ini yang kemudian bisa kita katakan bahwa ketika pengendalian ini cuma dilakukan di manusia, tetapi tidak dilakukan juga pengendalian terhadap hewan-hewan perantara, kemungkinan besar ini bisa terus ada. Itu yang pertama oleh penjelasannya. Nah, kalau yang kedua, proses vaksinasi yang sekarang berjalan itu kan sebenarnya kan melewati beberapa tahapan. Nah, apabila misalnya herd immunity sudah terbentuk, tetapi kepatuhan kita terhadap protokol itu kemudian masih kurang atau masih banyak yang belum taat, nah kemungkinan kasus ini akan tetap ada, tetapi mungkin dalam rasio atau dalam jumlah yang kecil. Jadi kalau ditanya mungkin nggak dari pandemi menjadi endemi, kalau menurut saya pribadi mungkin, karena memang banyak sekali data dan studi yang kemudian mengatakan hal tersebut. Itu kira-kira oleh. Baik, Pak. Lalu Pak, apa saja Pak kira-kira tantangan pengendalian COVID-19 dari sisi masyarakat? Ini menarik sekali. Apa tantangannya? Pimpinan tertinggi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dia mengatakan gini. Jadi kita sekarang itu tidak hanya melawan pandemi, tetapi juga kita melawan infodemik. Nah, infodemik ini sebenarnya lebih kepada bagaimana informasi-informasi yang berkaitan dengan pandemi itu sendiri. Nah, yang menariknya adalah bahwa di Indonesia itu perkembangan informasi tentang COVID ini cukup beragam. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia itu mengaksesnya lewat media sosial. Nah, salah satunya ada Facebook, kemudian ada Instagram, bahkan ada yang melewati TikTok dan sebagainya. Nah, dari data yang Pak peroleh, tantangan terbesar kita saat ini adalah itu tadi, lebih percaya berita-berita yang belum tentu benar. Nah, ini yang kemudian berimbas pada ya seperti yang adik-adik bisa lihat saat ini, ada semacam penolakan, kemudian ada yang tidak percaya terhadap vaksin, ada yang masih sampai saat ini merasa virus corona itu tidak ada dan sebagainya. Jadi tantangannya lebih ke situ, Olive, bagaimana kita kemudian terjerumus dalam kemajuan interaksi sosial kita melalui virtual, dalam hal ini melalui media sosial. Itu sih Olive tantangan terbesarnya saat ini. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, kita akan membahas tentang vaksin yang ada di Indonesia Pak. Oke, gimana Olive? Bagaimana Pak dengan program vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia ini Pak? Oke, ada dua hal yang mau diceritain di sini Olive. Yang pertama tentang komitmen pemerintah kita, nah, dalam hal ini dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga bagaimana partisipasi masyarakatnya. Nah, kita mulai pertama dulu ya, dari yang pemerintah. Jadi memang kalau di level pemerintah, nanti Olive dan teman-teman silakan mencari benar apa salah, apa tidak, apa yang saya katakan ini. Jadi di tanggal 3 September tahun 2010 itu pemerintah sudah mengeluarkan satu peraturan, itu berupa keputusan presiden, itu tentang tim nasional percepatan pengendalian atau pengembangan vaksin COVID-19. Nah, tim ini sudah bekerja dan sampai saat ini sebagian dari populasi atau masyarakat Indonesia sudah divaksin dan sekarang juga sedang berjalan proses vaksinasinya. Itu yang pertama. Nah, sekarang dari sisi partisipasi masyarakat, satu hal yang pasti bahwa program vaksin nasional ini di Indonesia dalam hal ini itu merupakan bagian dari yang kita sebut sebagai COVAX Vaksin Rollout. Nah, ini merupakan program internasional langsung di bawah UN, dalam hal ini melalui WHO. Nah, sampai saat ini memang di Indonesia itu masih tersedia atau sudah dilakukan sekitar 125 juta vaksin Sinovac. Nah, kemudian ada sekitar 50 juta itu dari AstraZeneca, itu vaksin yang sudah dipersiapkan juga. Kemudian juga dari Novavax juga ada, dan juga sekarang sedang ada pengiriman dari Pfizer. Nah, mungkin saat ini sudah ada. Nah, bahwa memang komitmen pemerintah itu sangat jelas dan itu memang ada, realitanya ada, memang sudah disediakan vaksin tersebut. Nah, tantangannya adalah dari sisi masyarakatnya. Dan tadi kita sudah sempat singgung yang ditanyakan oleh Olive bahwa memang
masyarakat masih ada yang kemudian tidak percaya, masih ragu-ragu dan sebagainya. Nah itu memang fakta, Olive. Ada data bahwa survei terbaru itu dari Gavi itu badan internasional yang menangani vaksinasi, itu bersama dengan UNICEF di Indonesia mengadakan survei. Nah survei tersebut menemukan hal menarik ini. Jadi ternyata, Olive, dari sekian penduduk Indonesia itu sekitar 60-77% saja yang sudah tahu ada informasi tentang vaksin. Nah, yang menariknya lagi, sebagian dari mereka itu sekitar 30% itu mereka tidak yakin bahwa vaksin itu aman. Nah, ini tantangan terbesarnya kenapa kemudian ya muncul tadi, mulai ada yang tidak percaya atau mulai ada yang kemudian merasa bahwa vaksin itu tidak memiliki daya efek yang baik dan sebagainya. Kira-kira gitu, Olive, singkat ceritanya. Baik, Pak. Lalu Pak, ini katanya nih vaksin ini hanya diberikan untuk umur 18 tahun ke atas dan lansia saja ya Pak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun Pak? Diberikan apa nih Pak untuk sebagai gantinya dari vaksin corona Pak? Oke, ini menarik sekali. Baik, Olive, ini pertanyaan sangat bagus. Satu hal yang pasti, pemberian vaksin itu kan meliputi beberapa semacam prioritas. Nah, prioritas ini itu sebenarnya sudah banyak sekali yang bisa adik-adik akses sebenarnya apa atau siapa saja yang layak untuk mendapatkan vaksin dan siapa saja yang diprioritaskan untuk menerima vaksin. Nah, saya ambil contoh untuk di kasus di Indonesia itu yang pertama mendapatkan vaksin adalah penduduk-penduduk lansia. Nah, ini ternyata ada beberapa alasan. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau bicara tentang tadi, kenapa yang orang dewasa lebih diutamakan ketimbang yang anak-anak ya, dari pertanyaannya. Nah, ada dua faktor utama. Nah, faktor utama itu yang pertama, bahwa memang ada hal-hal yang lebih cenderung atau lebih berisiko terjadi pada orang dewasa. Misalnya saja, orang dengan usia makin tua itu kan daya tahan tubuhnya semakin menurun. Nah, tentu ketika daya tahan tubuh menurun itu, apabila dia terserang COVID-19, maka tentu potensi dia untuk terinfeksi dan mungkin berakibat buruk, misalnya meninggal, itu tentu lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa yang diprioritaskan kedua adalah tenaga kesehatan. Nah, karena memang tenaga kesehatannya adalah orang-orang yang berada di lini depan, dan dia harus berhadapan dengan pasien dan virus COVID itu sendiri. Jadi, alasan resiko terhadap penularan dan resiko terhadap dampak lebih parah dari menderita atau terinfeksi dari COVID itu menjadi pertimbangan utama. Nah, pertanyaan sebaliknya, kenapa anak-anak tidak gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa report atau publikasi juga yang mengatakan bahwa memang ada juga kasus-kasus COVID yang diderita oleh anak-anak, walaupun kecil. Nah, tetapi memang di sini mau menunjukkan bahwa memang dari data yang Pak peroleh itu anak-anak itu cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik karena dalam masa pertumbuhan. Kemudian ada satu hal yang menarik bahwa memang anak-anak itu memiliki vitamin D yang lebih banyak daripada orang-orang dengan usia dewasa dan lansia. Nah, itu kemudian lebih berimpact pada kemampuan anak-anak untuk bisa tidak terlalu atau mungkin dia terinfeksi tetapi tidak terlalu parah kondisinya. Nah, jadi kalau misalnya Olive dan teman-teman dengar misalnya harus berjemur untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, nah salah satunya ini buktinya bahwa memang vitamin D itu menjadi semacam protektif bagi pencegahan penularan COVID di anak-anak. Nah, alasan lain itu karena memang banyak sekali pertimbangan bahwa anak-anak itu adalah kelompok yang tidak terlalu banyak mobilisasinya. Jadi tidak terlalu banyak anak yang kemudian pergi ke rumah sakit sendiri kan tidak mungkin. Pasti kan bersama orang tuanya. Kemudian anak-anak misalnya berjualan di pasar atau menggunakan transportasi umum tanpa pengawasan orang tua juga kan jarang. Jadi pertimbangan inilah yang kemudian mengatakan oh ternyata memang anak-anak ini tingkat mobilitasnya lebih rendah sehingga mungkin tidak terlalu terdampak dari penularan COVID. Nah, yang terakhir, kalau misalnya orang tua sudah divaksin atau keluarga lansia yang sudah divaksin, maka ketika dia kembali ke rumah, dia lebih bisa melindungi atau memproteksi anggota keluarga yang lain, termasuk di sini adalah anak-anak. Jadi mungkin pertimbangannya lebih ke situ, Olive. Memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan klinis yang lebih dalam, tetapi saya pikir kita coba lihat dari sisi yang lebih ke berbau masyarakat dan komunitas. Kira-kira begitu, Olive. Baik, Pak.
Lalu bagaimana Pak pendapat Bapak tentang orang-orang yang sudah melakukan vaksinasi nih Pak, tapi mereka memilih untuk tidak memakai masker kembali karena merasa sudah kebal dengan corona Pak? Baik, ini menarik sekali. Cukup disayangkan juga. Ini mungkin saya pikir tidak ada imbauan dari pemerintah bahwa setelah siapa saja yang telah divaksin itu boleh bebas tidak pakai masker dan sebagainya. Nah ini tentu sangat kita sayangkan karena vaksin ini masih terus berjalan karena belum mencapai angka target dari cakupan standar. Jadi kita sebut sebagai herd immunity threshold. Jadi batasan di mana ketika orang-orang sudah mencapai cakupan vaksinasi misalnya sekitar 65%, itu dikatakan bahwa herd immunity-nya sudah terbentuk. Nah di Indonesia ini kan baru, masih berjalan prosesnya, dan kalau ada yang seperti itu tentu sangat disayangkan, Olive. Ini ada data yang menarik, jadi ini Pak tidak bicara asal dari opini, tapi ada data juga, bahwa memang vaksin itu, dia bisa melindungi sekitar 90% efektifnya, itu kalau dia sudah mencakup vaksinasinya mencapai 55% dari total populasinya. Jadi misalnya satu negara, dia melaksanakan program vaksinasi, apabila sudah mencapai 55%, itu akan terbentuk herd immunity-nya, dengan catatan satu, Olive, protokol kesehatannya tetap. Artinya apa? Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap menghindari kerumunan dan sebagainya. Jadi memang tidak ada imbauan bahwa yang telah divaksin itu dia boleh tidak pakai masker, tapi memang dari data yang ada, laporannya ada bahwa memang dia akan efektif vaksin itu apabila didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membatasi interaksi dan sebagainya. Kira-kira gitu, Olive. Pak, berarti walaupun sudah vaksinasi maupun belum, itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya? Betul sekali, Olive. Betul sekali. Oke Pak, lalu ini membahas yang sedang hits-hitsnya nih Pak, tentang vaksin Nusantara dan vaksin merah putih ya Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang vaksin tersebut, dan kira-kira bisa nggak ya ini menjadi terobosan bagi Indonesia untuk bisa memproduksi vaksinnya sendiri Pak? Oke, ini menarik sekali nih. Ini mungkin karena anak-anak ekonomi ya, jadi memang kalau bicara ini sangat menarik. Baik, ada dua kacamata, Olive. Jadi kacamata pertama dari sisi ilmuwan, dari hal ini akademik, tentu ini kita sangat mengapresiasi bagaimana putra-putra bangsa sendiri, kemudian dengan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki, dia bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa memproduksi vaksin dalam skala nasional untuk vaksin yang merupakan produksi bangsa Indonesia sendiri. Nah, tetapi memang polemik di luar cukup besar, jadi ini sudah dibawa kemana-mana ranahnya, tetapi Pak tidak mau membahas ke ranah itu. Nah, mungkin kalau dari pribadi Pak sendiri, tentu kita sangat mengapresiasi itu, bagaimanapun juga itu merupakan sesuatu yang harus didukung, tetapi juga ada semacam kaidah-kaidah atau metode-metode yang harus dilewati. Nah, tentu ini kita tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan adalah BP POM. Nah, dari mungkin kalau dari Pak pribadi ini sangat bagus, tetapi tentu dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur atau menjadi pedoman baku dalam pengaman vaksin sebagaimana yang diatur oleh BP POM dan otoritas terkait. Dalam hal ini mungkin Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kira-kira gitu, Oleh. Baik Pak. Lalu Pak, boleh Pak memberikan pesan untuk orang-orang yang masih takut untuk melakukan vaksinasi, Pak? Oke, baik. Nah, satu yang pasti, vaksin itu tidak pernah membunuh kita. Itu yang pertama. Kemudian vaksin itu telah melewati beberapa fase uji coba. Nah, itu berarti dari sisi safety-nya atau sisi keamanan itu mungkin tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau memang masih takut vaksin, saya pikir cobalah sering-sering membaca tentang vaksin, itu yang pertama. Kemudian sering-seringlah curhat-curhat dengan yang sudah vaksin. Dilihat saja apa sih yang kemudian dia rasakan atau mungkin manfaat apa yang dialami. Dan yang kemudian ketiga yang terpenting, ya lebih sering-seringlah ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah edukasi yang cenderung untuk membawa kita semua pada pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang benar itu yang penting menurut Pak. Jadi ini salah satu contoh yang baik juga dari adik-adik di FIB ini, dari UKM ini ya. UKM ini sangat bagus. Jadi sudah mengedukasi
paling tidak teman-teman atau mungkin rekan-rekan kalian bahwa memang apapun upaya yang dilakukan itu tujuannya baik. Jadi tidak pernah pemerintah itu kemudian mau mencelakakan masyarakatnya sendiri. Jadi pesan Pak itu tadi, jadi jangan pernah takut untuk divaksin, karena vaksin itu menyelamatkan kita semua. Kira-kira gitu, Olive. Baik Pak. Nah Pak, ini kan kita sudah setahun lebih ya Pak, kita nih berdampingan dengan pandemi COVID ya Pak. Dan karena itu juga semua kegiatan kuliah ini dilakukan secara daring Pak. Nah banyak sekali mahasiswa yang berharap kegiatan kuliah ini bisa dilakukan secara offline atau tatap muka kembali. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang sistem kuliah daring? Misal seperti kita ini melakukan kuliah online dengan laptop dalam jangka yang sangat lama ya Pak ya. Apakah ada efek samping dari kegiatan ini dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi efek samping tersebut Pak? Baik, terima kasih Olive. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau bicara efek samping mungkin lebih ke ini deh, lebih ke dampaknya sih. Nah, jadi dampak dari kita terlalu banyak di depan layar, ini kemudian bisa meningkatkan screen time-nya kita. Jadi screen time itu waktu kita kemudian terpapar dengan layar itu kan biasanya berimbas ke gangguan penglihatan dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian juga misalnya tempat belajar kita yang kurang ergonomis. Nah, kurang ergonomis misalnya kursinya kependekan atau mungkin tidak nyaman, kemudian mejanya mungkin goyang-goyang, mungkin pencahayaan juga tidak cukup dan sebagainya. Itu kemudian juga bisa berdampak pada ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya banyak ditemukan di adik-adik mahasiswa nih. Nah biasanya kalau ikut kuliah online, nah di sebelah itu biasanya botol minum, di sebelahnya cemilan biasanya. Nah ini saking banyaknya cemil, kemudian dia kurang gerak, kemudian lebih banyak duduk, angka untuk menunjukkan peningkatan berat badan cukup tinggi saat ini. Jadi ada beberapa survei di kalangan mahasiswa khususnya bahwa screen time dalam masa-masa kuliah virtual seperti ini itu meningkatkan tadi potensi untuk menderita kenaikan berat badan bahkan sampai obes atau kegemukan itu juga terjadi. Jadi pesan saya secara pribadi mungkin saya pikir setiap perkuliahan itu punya durasi waktunya. Jadi sebisa mungkin ketika jeda dan misalnya istirahat itu jangan dulu terlalu kontak dengan layar. Jadi mungkin bisa keluar, kemudian lihat-lihat sekitar, lihat-lihat tumbuhan hijau sehingga terbiasa untuk pandangan dan sebagainya. Kemudian juga sebisa mungkin setelah perkuliahan selesai itu melakukan aktivitas fisik. Jadi misalnya jalan-jalan di sekitar rumah atau mungkin kalau yang adik-adik sekarang tuh banyak yang khususnya cewek-cewek itu ya biasanya ikut yoga, zumba dan sebagainya. Kalau yang laki-laki biasanya olahraga dan sebagainya. Jadi harus diimbangi oleh kalau pesan Pak. Jadi kita semua jujur pasti tidak nyaman. Pak secara pribadi juga tidak nyaman kalau ngajar virtual karena seperti kita ngomong tanpa ada respon. Tetapi ya itulah realita yang kita hadapi. Nah kita tidak boleh tenggelam dalam itu semua. Nah pesan tadi itu. Jadi banyakin aktivitas fisik. Kemudian sebisa mungkin gunakan waktu-waktu jeda perkuliahan itu untuk tidak kontak dengan layar dulu. Jadi misalnya melihat pemandangan sekitar, tumbuhan dan sebagainya. Kira-kira gitu, Olive. Baik, Pak. Lalu ini baru-baru ini juga ada bahasan tentang sistem hybrid ya, Pak, dalam perkuliahan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebijakan pemerintah dalam penerapan kuliah dengan sistem hybrid? Menurut Bapak, akankah sistem ini akan menjadi efektif, Pak? Baik, ini menarik nih pertanyaan adik-adik ini ya. Sebenarnya gini deh, satu yang pasti ketika pemerintah mencanangkan itu tentu sudah banyak perhitungan atau banyak analisa-analisa sebelum itu. Nah tentu pertimbangannya utama bahwa jangan sampai kebijakan perkuliahan secara hybrid itu kemudian dia berdampak pada penularan COVID-19 dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya kalau hybrid itu kalau secara tidak langsung itu kan mengkombinasikan kan apa yang bisa dilakukan secara daring, tetapi juga bisa ada beberapa yang harus tatap muka misalnya. Nah, kalau dari saya pribadi, ini sangat bagus kebijakan ini. Jadi ini menjawab keresahan di antara para akademisi, dalam hal ini mahasiswa dan para pengajarnya. Tetapi juga pemerintah secara langsung juga semacam memberikan kepastian kepada masyarakat dan adik-adik mahasiswa khususnya, bahwa kalau kita patuh, kemudian dengan kebijakan proses program vaksinasi sekarang ini, itu kita bisa membatasi atau mengurangi penularan itu. Jadi
kemungkinan kita untuk berinteraksi lagi itu mungkin akan terjadi, tetapi dengan catatan tadi, ada hal-hal yang kemudian harus diperhatikan. Misalnya contoh, ketika mau ke kampus itu diperhatikan dengan misalnya jumlah mahasiswa yang akan masuk ke ruangan. Tentu harus dibatasi, tidak seperti jumlah-jumlah ketika masa-masa normal dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi sangat menyambut baik, tentu catatannya kita jangan sampai terlena. Nah, ini semua cobaan, kalau memang itu akan dilakukan, sebisa mungkin tetap patuh pada apa yang diarahkan atau diminta oleh pemerintah. Kira-kira gitu, Olive. Oke Pak, terakhir nih Pak, boleh Pak Bapak menyampaikan pesan Pak untuk semua mahasiswa Pak di dalam pandemi COVID ini untuk tetap semangat belajar Pak. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik mahasiswa, tidak ada hal yang tidak mungkin di masa pandemi ini. Jadi proses pembelajaran itu adalah proses yang iteratif, artinya kita ada interaksi di dalamnya, tetapi juga ada proses-proses yang kemudian kita harus belajar mandiri. Nah, pesan saya untuk adik-adik, mari jadikan momen perkuliahan ini, entah itu virtual ataupun secara hybrid, jadikan itu sebagai proses pembelajaran yang kemudian menyenangkan. Jadi jangan sampai adik-adik kemudian motivasi belajarnya menurun atau kemudian menjadi malas ikut perkuliahan dan sebagainya. Ini adalah tantangan kita bersama, tidak hanya adik-adik, kami para dosen juga merasakan hal yang sama. Kesulitan kita sama-sama rasakan, kebosanan juga sama-sama kita rasakan, tetapi juga ada keceriaan di balik itu semua, bahwa kita masih bersama-sama bisa melewati tantangan pandemi sekarang ini. Pesan saya, jaga kesehatan, tetap semangat adik-adik, selalu bawa ini semua dalam rasa syukur dan rasa hormat kita kepada orang-orang yang telah berjasa untuk mengembangkan pendidikan ini agar tetap berjalan di masa-masa sulit seperti ini. Kira-kira gitu oleh pesannya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast mengenai COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Perin atas kesediaan Bapak untuk sharing pengetahuan mengetahui tentang COVID-19 ini ya Pak ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini hingga selesai. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan stay safe semuanya. Saya Olivia Laura, pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast Dian Venata selanjutnya. Salam pers mahasiswa.